Oke, selamat pagi semua, thank you. Hari ini aku bakal ngasih sesi selama 1 jam. Oke, baik. Saya harus ke kiri, ke sini. Oh, oke. Oke, kelihatan? Oke, sip. Oke, hari ini aku bakal bawa topiknya finance for non-finance people. Di sini mau cek dulu nih dari teman-teman yang background-nya finance siapa? Yang background-nya finance? 1, 2, oke. Berarti sekitar dari 40 ada 2 orang ya. Oke, berarti tepat lah. Jadi teman-teman untuk semua entrepreneur, tentunya kita semua tahu kan basic fundamentals ya. Kan essentially bisnis itu marketing, innovation, finance, dan operations gitu. Dan yang hari ini aku bakal bahas, aku nggak bakal detail tentang kayak gimana caranya bikin laporan keuangan dan lain-lain, tapi aku bakal share tentang gimana mengaplikasikan dan key metrics apa yang teman-teman perlu perhatikan kalau lagi baca laporan keuangan gitu. Sama, jadi agendanya hari ini adalah aku bakal ngomongin tentang accounting versus finance, bedanya apa, mulai dari definisi, proses, sama keuntungan dan kerugian dari kita mengerti dan mengaplikasikan finance dan accounting proses atau tidak gitu di perusahaan kita. Yang kedua, pentingnya pencatatan dan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan sama metrik apa aja yang teman-teman perlu perhatikan. Yang berikutnya ini bonus konten dari aku sebenarnya, mau ngebahas sedikit tentang fundraising karena aku ingat kemarin teman-teman dari satu perusahaan startup tentang wanita, female empowerment. Ya, kamu sempat ngomongin tentang visi kan. Jadi aku bakal kasih sedikit warna di sekitar itu. Dan financial model, jadi paham tentang cost structure sama capex plans, capital expenditure plans. Dan yang terakhir, aku sebenarnya mau share sedikit tentang full cost accounting concept gitu. Oke? Sip, jadi langsung aja ya ke accounting dan finance. Jadi accounting dan finance itu apa? Ini by the way aku boleh jalan-jalan kan, aku agak susah baca nih ke belakang. Kalau misalnya di sini terus, boleh ya? Oke. Jadi accounting dan finance itu, accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur, merekam, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dari bisnis kita. Sehingga kita bisa membuat penilaian atau data driven decision making di bisnis kita. Jadi ngambil ngambil decision itu bukan karena feeling, kayaknya gue mau jual produk ini lebih banyak karena gue suka, tapi lebih ngelihat secara financial make sense atau enggak untuk gue push produk yang ini, atau lebih make sense gue kill this product dan fokus on the other product instead gitu. Jadi intinya sebenarnya accounting itu proses perekamannya, financial itu bagian analisanya, dan bikin strategi gimana caranya secara financial untuk kita mengimprove the business performance gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, pengguna informasinya siapa aja? Ada 2, jadi yang internal atau dalam perusahaan itu biasanya manajemen, jadi kita. Paling penting laporan keuangan itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Dan tim lain di perusahaan. Kalau eksternal atau di luar perusahaan yang butuh banget satu, calon investor atau penyetor modal. Tentunya mereka untuk melihat ini bisnis menjanjikan atau enggak harus lihat dari laporan keuangan. Penyedia hutang, jadi kalau teman-teman mau pinjam ke bank atau peer to peer bahkan itu harus submit laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan di beberapa stage kalau kita mau ngambil pendanaan dari visi, laporan keuangannya harus diaudit, dan itu artinya semua data yang kita rekam dan kita catat harus memenuhi standar-standar audit gitu kan, auditor. Ketiga, supplier atau pemasok. Jadi kalau misalnya kita kerjasama sama supplier besar misalnya dari luar negeri gitu ya, kita mau ngambil bahan, kadang-kadang mereka minta financial report juga untuk memastikan kita mampu bayar. Jadi mereka biasanya akan lihat tuh cash flow report kita gitu. Customer atau pelanggan, jadi kalau kita dealing sama company besar, yang TBK terutama, sebagai supplier kita harus submit laporan keuangan juga. Mereka kepentingannya apa sih? Mereka mau tahu apakah keuangan kita cukup untuk sustain our business saat kita berbisnis dengan mereka. Contoh, jadi salah satu bisnisku tuh namanya Green Rebel. Kita itu bikin daging nabati, daging dan ayam nabati, dan aku mau ekspor nih ke Malaysia. Distributorku minta laporan keuangan, dan yang dia perhatiin itu bukan P&L, tapi dia perhatiin neraca. Karena dia mau lihat modal kita berapa, kalau sampai nanti di Malaysia marketnya growing, kita punya cukup modal nggak untuk memperbesar kapasitas gitu. Jadi penting banget, intinya penting banget punya laporan keuangan yang akurat. Nah ini prosesnya dari hulu ke hilir, sebenarnya cukup simpel. Ini teman-teman ada yang agak terlalu silau ya? Bisa diredupin dikit nggak sih Mas? Kalau memungkinkan aja, kalau memungkinkan. Mas, Mbak di depan silau, aku pun agak miring-miring gitu.
Oke, yang pertama adalah dokumentasi. Jadi penting banget semua transaksi pemasukan maupun pengeluaran didokumentasikan, dicatat gitu kan. Dicatat dan di filing. Jadi semua bukti invoice pembayaran ada, semua invoice yang pembayaran itu berarti kan yang kita bayarkan. Terus udah gitu invoice yang kita keluarkan untuk mendapatkan pemasukan juga ada. Jadi penting banget disimpan dan didokumentasikan. Tentunya kalau zaman dulu semuanya pakai dokumen ini ya, dokumen kertas kan. Jadi kita punya filing tuh kalau misalnya perusahaannya retail panjang banyak banget gitu rak-rak isinya tuh dokumentasi print gitu. Cuma kalau sekarang tentunya banyak yang udah digital gitu kan. Terus dari dokumentasi dicatat, udah gitu setelah itu nanti diolah menjadi laporan keuangan. Step 1 sampai 3 ini namanya accounting. Sistemnya baku. Jadi nggak ada kreativitas di accounting. Pokoknya orang yang ngerti accounting belajar seperti ini, dia tahu kalau pemasukan ini masuknya ke pos ini, pengeluaran ini masuknya ke pos ini, jadi nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, step keempat sampai kelima ini yang berhubungan dengan finance. 4 setelah kita dapat laporan keuangan, kita analisa keuangannya. Apakah bisnis gua itu keuangannya sehat? Apakah marginnya sehat? Apakah perlu reduction cost? Apakah gue perlu investasi di marketing dan lain-lain gitu. Nah dari analisa keuangan kita jadi tahu nih, prospek bisnisnya seperti ini, yang perlu kita improve seperti ini, terus kita bikin rencana keuangan. Rencana keuangan itu umumnya kalau misalnya untuk bisnis kayak kita nih yang masih early stage itu 3 tahun cukup. Kalau misalnya bisnisnya udah masuk ke medium size itu biasanya 5 sampai 8 tahun gitu. Dan rencana keuangan itu nanti kita bakal breakdown. Jadi kalau rencana keuangan tuh essentially isinya apa sih? Jadi basically teman-teman di sini ada yang udah pada bikin laporan keuangan kan ya? P&L, yang udah bikin P&L siapa? Oke, kira-kira setengah ya yang udah bikin P&L. Yang bikin laporan cash flow? Oh, banyakan cash flow. Oke. Neraca? Oke. Nah, teman-teman yang belum bikin ini PR ya, harus bikin. Kalau misalnya laporan keuangan, essentially kalian itu bikin P&L, terus laporan arus kas, terus kalian bikin balance sheet, terus kalian ekstrapolarasi ya. Kalian perpanjang, kalian proyeksikan kira-kira tahun depan bakal kayak gimana, 3 tahun bakal kayak gimana, 5 tahun bakal kayak gimana. Nah, umumnya semakin detail semakin baik. Karena semakin detail kalian akan semakin bisa analisa, ini make sense nggak ya gue punya laporan keuangan, atau terlalu mengada-ngada gitu. Jadi ideally kalian bikin dari bulan ke bulan, terus bisa di-summarize jadi quarter to quarter, di-summarize jadi tahun ke tahun gitu. Kalau misalnya kita ngomong high level management, high level investor, mereka akan lihat biasanya yearly. Cuma kalau untuk manajemen kita butuh semakin detail, semakin baik, jadi kita butuh per bulan gitu. Oke, sampai sini masih ngikutin nih teman-teman, terutama yang belum bikin laporan keuangan. Kalau ada yang bingung nanti tanya aja ya, at any point. Oke. Nah, jadi intinya secara summary gitu ya, bedanya accounting sama finance adalah kalau misalnya si accounting itu pencatatan historical, kalau si finance itu berhubungan sama strategis, jadi perencanaan dan analisa. Terus kalau accounting itu prosesnya baku, kalau di finance ada ruang kreatif. Karena sebenarnya kita menganalisa data, tapi kita butuh kreativitas untuk menginterpretasikan data dan berbuat sesuatu dari analisa data tersebut gitu. Orang-orang accounting tuh biasanya spesialis. Orang yang ngerti accounting belum tentu ngerti bisnis. Orang yang bagus di finance harus bisa ngerti proses accounting, tapi punya understanding bisnis tuh full spectrum. Dia harus ngerti marketing, dia harus ngerti operations, dia harus ngerti semua sedikit demi sedikit. Karena essentially saat kita analisa ke data keuangan, kita perlu tahu kita mau improve di mana, itu harus ngerti per departemen faktor cost-nya apa di laporan keuangan kita gitu. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman hire tim, kalau misalnya nyari accounting itu cari orang yang benar-benar belajar accounting. Tapi kalau orang finance background-nya bisa apapun. Yang penting dia ngerti fundamental finance gitu dan ngerti cara baca laporan keuangan. Yang terakhir adalah kalau misalnya ngomongin tentang sebenarnya essentially aktivitasnya ngapain. Kalau misalnya si accounting itu bookkeeping, kalau misalnya finance itu dia ada hubungannya dengan cash management juga. Jadi yang dia perhatiin accounts payable. Berapa banyak uang yang harus gue bayarkan ke supplier, ke vendor dan lain-lain tiap minggu, tiap bulan, dan gimana caranya gue ngatur gue punya tempo pembayaran supaya, jadi essentially kalau orang finance mikirnya gini, gimana caranya kita dapat pembayaran cepat tapi ngeluarinnya lambat gitu, supaya cash yang bisa diputar lebih banyak gitu kan. Jadi orang finance akan berpikir gimana caranya gue suruh anak procurement negosiasi ke supplier dapat TOP 30 hari sampai 60 hari, makin gede biasanya makin punya kemampuan untuk bernegosiasi sama supplier gitu ya.
Terus kalau misalnya AR itu accounts receivable, uang yang akan kita dapatkan dari penjualan gitu ya. Nah itu gimana caranya kita sebisa mungkin the best adalah cash in advance. Sebelum kita proses ordernya, kita udah dapat pembayaran. Minimum kita dapat DP, ya kan? Nah kalau misalnya, tapi kadang-kadang kalau kita dealing sama perusahaan besar, mereka akan minta TOP ke kita. Nah tapi yang kita perlu pastikan, jumlah days atau jangka waktu AR harus lebih pendek dibandingkan jangka waktu AP. Jadi jangka waktu kita dapat duit harus lebih cepat dibandingkan jangka waktu kita mengeluarkan uang. Gitu, konsepnya gitu. Terus dari laporan keuangan biasanya kita bisa lihat apakah kita perlu reduce cost. Di mana kita perlu reduce cost gitu. Atau apakah kita harus investasi lebih di beberapa area. Apakah kita harus investasi di mesin supaya efisiensi produksi naik, atau kita harus investasi di marketing supaya salesnya growing gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh yang dikeluarin sama orang finance. Nah itu yang penting kalian paham dulu nih, orang finance sama accounting skill setnya bedanya apa, sehingga saat kalian ngerekrut kalian paham yang mana sih sebenarnya dibutuhkan gitu. Oke. Nah, sebelum aku dive deeper ke 3 laporan keuangan, mau ngebahas tentang beberapa FAQ yang kita biasanya dapatkan di area finance. Jadi pertama, apakah harus memisahkan harta kekayaan pribadi dan perusahaan? Di sini yang rekening banknya udah kepisah siapa? Oke, alhamdulillah ya, majority of people rekeningnya udah kepisah. Itu step number one. Step number one, pisahin rekening antara rekening pribadi sama rekening perusahaan, dan jangan sampai campur-campur laporan keuangan perusahaan kita punya gitu kan. Terus apakah owner harus digaji? Di sini siapa yang menggaji diri sendiri? Sebagian besar. Oke, buat teman-teman yang belum nggak apa-apa. Aku pun di beberapa tahun awal tidak menggaji diri. Cuma logiknya gini nih. Kita kalau bikin perusahaan, goal kita adalah nantinya kalau nggak ada kita perusahaannya jalan, ya kan? Kalau nggak namanya kita berdagang. Atau kita self-employed, kita bukan building a company. Nah, untuk kita bisa menggantikan diri kita suatu saat, kita harus membuat financial model di mana kita bayar diri kita sesuai dengan market rate. Sehingga kalau kita mau hire professional, kita udah punya budgetnya di dalam financial model. Gitu. Nah, memang pada kenyataannya jarang, kecuali bisnis biasa dari kecil, awalnya pasti owner itu bakal take the biggest pay cut. Kita pasti akan menggaji kita paling dikit, diri kita, sampai pelan-pelan begitu profitnya udah bertumbuh, kita naikin gaji kita, sampai kita membayar diri kita market rate. Kalau gue di hire perusahaan lain, gue dibayar berapa? Kalau gue mau bawa profesional untuk nge-replace role gue akan bayar berapa? Itu adalah standar gaji yang harus kita set untuk diri kita sendiri. Yang penting kita udah punya goalnya, oke nanti 3 tahun lagi gue mau digaji manajerial. Oke, nanti gue mau digaji seperti gaji manajerial 15-25 juta misalnya. Terus nanti dalam waktu 5-7 tahun gue mau digaji seperti C-level 50-an juta gitu. Itu udah dimasukin ke financial model. Jadi kita bener-bener bikin sales target dan lain-lain sesuai dengan target nantinya kita mau menggaji orang-orang profesional ini berapa. Yang ketiga adalah apakah proses milestone pencatatan keuangan yang baik, slip gaji atau pajak. Zaman dulu doing business memang kayak nggak apa-apa nggak bayar pajak di awal, nanti kalau udah gede cukup baru bayar pajak. Tapi zaman sekarang nggak bisa. Zaman sekarang dari kita kecil pun kita udah harus masukin ke financial model budget. Kira-kira tax apa aja yang perlu kita bayarkan, masukin ke financial model sehingga kita udah punya tabungan pajak gitu. Nah, cara kita supaya nggak kecampur-campur nih. Kalau misalnya teman-teman udah bikin financial model nanti, kan ada post tentang operational cost, ada post pengeluaran pajak gitu ya. Yang pajak kalian sisihkan uangnya, taruh di rekening lain. Sehingga kalian nggak akan tergoda untuk menggunakan uang yang harusnya dibayarkan ke pajak untuk dipakai buat operasional. Gitu. Itu disiplin yang perlu dari awal gitu. Nah, mungkin memang secara idealis kan kita bayar semua jenis pajak. Tapi kan pada kenyataannya bisnis-bisnis kecil jarang ya yang bisa langsung semua jenis pajak kita bayar. At least kalian prioritize pajak apa yang gue dari awal harus bayar, pajak apa yang pelan-pelan gue akan comply. Contoh pada paling umum ya, pajak yang harus kalian plan di awal itu adalah pajak income. Ya kan, kalau misalnya UMKM kan 1% ya, setengah sampai 1% dari revenue. Sama kalau misalnya udah income-nya di atas 4,8 M, 12,5% sampai 25% dari profit. Nah, itu kalian udah harus masukin ke financial plan dari awal. Karena itu sesuatu yang penting harus dibayar dari awal.
Terus kalau misalnya pajak restoran, pajak daerah PB1 tentunya, itu harus dari awal udah kalian budgetin. Nah nanti kalau misalnya kalian udah makin gede, ada pajak-pajak lain kan kayak service tax. Misalnya kalian ada di sini yang pakai jasa kontraktor. Zaman dulu kan kita nggak mikirin duit cash, taxnya. Cuma sekarang kalau kontraktor mereka sendiri harus bayar pajak 2,5%. Kita harus bayar pajak mereka 2,5% pajak servis. Nah itu mungkin jadi step kedua. Jadi milestone-nya pengelolaan keuangan yang baik adalah semakin lama semakin compliant terhadap tax. Tapi at the same time juga menghasilkan profit. Tapi profitnya profit beneran, bukan profit karena kita tidak comply ke tax dan kos-kos lain yang memang harus dibayar gitu loh. Terus milestone yang berikutnya adalah pembayaran gaji UMR. Jadi mungkin dari awal teman-teman gak semua bisnis bisa langsung bayar UMR. Kita jujur aja ya kan. Tapi kalian harus punya goal, at least 3 tahun ketiga atau tahun keempat, gue harus bisa gaji semua staff gue UMR. Nah itu juga financial plan yang perlu dan artinya kalian bikin untung saat kalian udah memperhatikan kesejahteraan timnya. Jadi itu hal-hal yang bisa diperhatiin ya bikin milestone-nya. Terus pertanyaan berikutnya, kapan mulai bagi dividen? Di sini ada yang udah mulai bagi dividen nggak? Oke, 10% ya, 10%. Nah, jadi pertanyaan tentang bagi dividen ini mulai kapan? Itu sebenarnya tergantung ke shareholder masing-masing. Ada bisnis yang fast growing, di mana kita nggak ngambil dividen sama sekali, seluruh keuntungannya kita investasikan kembali ke perusahaan untuk perkembangan. Beli mesin kah untuk naikin produktivitas, bayar orang kah, hire more professional, more senior people gitu kan. Nah, ada juga bisnis yang memang modelnya nggak fast growing, stabil, tapi shareholdernya naruh uang dengan harapan mereka akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang cepat. Nah, bisnis-bisnis yang modelnya lebih stabil, profitable, itu biasanya yang udah mulai narik dividen di awal. Nah, cuma praktik baiknya sih jangan semua keuntungan dibagikan jadi dividen. Praktik baiknya biasanya dari keuntungan dibagi lagi. Mungkin awal-awal kalau bisnisnya baru mau growing, 70% dari keuntungan direinvestasi ke perusahaan, 30%-nya baru dibagi dividen. Kalau misalnya udah di stage medium misalnya 50-50 dan lain-lain. Nah itu memang sesuatu yang harus di-align sama shareholder masing-masing. Terus yang terakhir adalah bagaimana menerjemahkan rencana jangka panjang dan menengah dalam bentuk proyeksi keuangan. Itu yang tadi aku sempat bilang ya. Jadi kalian bikin P&L, laporan kas sama neraca, kalian proyeksikan ke jangka waktu tertentu. Terus kalau untuk manajemen bikin sedetail mungkin per bulan gitu. Nah, dari per bulan itu untuk manajemen kalian jadikan KPI masing-masing departemen head. Jadi misalnya kalian bilang dalam financial model kalian COGS kalian 35%. Ini yang kalian kasih tahu ke tim produksi. Kalian punya budget 35%. Terus misalnya operational cost, overhead misalnya ya gaji gitu ya, gaji budgetnya 25% misalnya dari revenue. Ini yang kalian jadikan KPI untuk kepala HR. Kalian punya budget maksimum 25% ya, gitu. Jadi dari financial model dijadikan KPI untuk masing-masing kepala departemen. Nah kalau misalnya kepala departemennya masih kalian-kalian lagi, itu adalah budget yang harus kalian patuhi dengan disiplin lah kira-kira gitu. Oke, keuntungan bisnis yang menerapkan accounting dan finance. Yang jelas satu, decision makingnya berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling. Itu kan satu. Kedua, kita tahu efisiensi penggunaan aset dan dampaknya ke perusahaan. Yang ketiga, kita juga tahu kontribusi biaya terhadap pemasukan. Jadi dari sini, misalnya kalian bisa lihat gini nih. Bulan ini gue spend marketing 50 juta, sales gue 2M. Bulan depan gue spend marketing 100 juta, sales gue 3M. Jadi kita tahu, oh untuk setiap kenaikan 50 juta ada 1M tambahan di revenue. Terus kalian jadi bisa mikir, perlu gak ya gue invest more in marketing? Gitu. Itu contoh-contohnya. Terus udah gitu kalian bisa juga misalnya lihat kontribusi, misalnya gini, operational cost. Baik, operational cost, gaji gitu ya, gaji untuk tim operasional. Terus kalian lihat kalau gue hire lebih banyak orang, sales gue naik nggak ya? Oh ternyata enggak, sales gue actually stabil-stabil aja, no matter how much, how many people I hire in the store gitu. Nah dari situ kalian bisa lihat, oh berarti mungkin kalau misalnya apakah gue cukup efisien di orang atau sebenarnya banyak orang yang idle waktunya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kalian bisa making sense dari laporan keuangan. Nah yang terakhir adalah sebagai pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan, shareholder. Mungkin kalau misalnya sekarang
shareholdernya kita juga, nggak terlalu matters. Tapi begitu kita punya angel investor atau begitu kita mulai ngambil pendanaan dari luar, nah itu yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini by the way aku ngomongnya kecepatan gak sih? Nggak ya? Oke, aman. Baik. Berikutnya, kerugian bisnis yang tidak menerapkan accounting dan finance. Satu, tidak mampu mengatur cash flow dengan baik. Jadi sebenarnya banyak sekali bisnis yang secara P&L profitable, tapi nggak ada duitnya, nggak ada cashnya. Ntar pas mau bayar THR tiba-tiba uang di bank kurang. Nah kenapa demikian? Karena misalnya ya ada beberapa bisnis yang B2B, pada umumnya di B2B. Jadi kita secara P&L, profitnya misalnya 15%. Tapi duitnya nggak ada karena orang bayar kita 3 bulan temponya. Gitu. Nah jadi makanya itulah pentingnya kenapa kita bikin perencanaan cash flow. Karena kita harus tahu meskipun untung belum tentu gue punya cash. Gitu. Dan pastikan kita punya enough cash saat kita harus ngeluarin pengeluaran tertentu. Ini yang aku coba lakukan ya di Bergreens dan menurut aku sangat-sangat membuat tim kita disiplin. Kita itu bikin 4 rekening. 1 rekening operasional, ini buat beli bahan baku, petty cash dan lain-lain. Yang kedua rekening gaji. Tiap minggu kita setor uang ke rekening gaji supaya pas gajian budgetnya udah completed gitu ya, udah siap untuk bayar gaji. Begitu juga budget THR. Kita kalau misalnya udah mau mendekati THR, actually tiap bulan dari 12 bulan sebelum THR kita udah mulai nabung tiap bulannya sebenarnya di rekening gaji. Keempat adalah rekening tax, rekening pajak, di mana ada reserve cash yang kita nggak ganggu-gugat. Pokoknya apapun yang terjadi kita nggak ganggu-gugat karena kita tahu ini bakal kita bayarkan ke kantor pajak gitu. Nah yang keempat ini rekening investasi. Rekening investasi ini rekening yang kita nggak boleh ganggu-gugat uangnya buat operasional, tapi ini akan kita pakai kalau kita mau beli mesin, kalau kita mau buka toko dan lain-lain. Nah dengan kalian bikin kayak metode amplop, ini kan sebenarnya rekening tuh kayak amplop ya. Ada amplop dengan budget-budget tertentu yang kalian alokasikan, kalian jadi disiplin. Kalau gue nggak punya duit, gue nggak spend more di operations. Kalau gue nggak punya duit buat bayar gaji, gue nggak hire more people gitu. Jadi lebih jadi kita disiplin nih pos-posnya gitu. Kedua adalah tidak mengetahui, jadi kalau misalnya orang yang nggak ngerti accounting dan finance, nggak tahu kalau ada ketidakefisienan. Misalnya kita lihat, gila staff produksi gue kebanyakan nih ternyata produktivitasnya nggak naik-naik meskipun kita hire more people misalnya. Terus jadinya nggak tahu kontribusi biaya dengan pemasukan, jadi kita nggak tahu relationship-nya. Dan jadinya nggak bisa memiliki pertanggungjawaban ke pihak yang berkepentingan gitu. Oke, nah ini adalah summary dari 3 laporan keuangan yang paling penting untuk kalian perhatikan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau profit and loss. Tujuannya mengetahui apakah bisnis kita itu dalam posisi laba atau rugi dalam suatu periode yang spesifik gitu. Nah aplikasinya apa? Kalian tahu performa perusahaan. Cara kita tahu perusahaan kita bagus apa enggak, kita biasanya benchmarking. Jadi misalnya di industri saya, pada umumnya profitability-nya tuh di berapa persen, gross profit di berapa persen gitu kan. Dan sales per toko atau per brand atau ini per berapa persen. Kita benchmarking. Tapi jangan sampai definisi kita terhadap financial performance sukses atau enggak hanya dari benchmarking. Karena kita harus making sense juga. Apakah, contoh misalnya ada teman di sini kalau nggak salah yang slow fashion ya. Slow fashion ya, ada 2 kalau nggak salah kan. Slow fashion. Nah kalian pasti akan harus bandingin sama fast fashion, tapi kalian harus making sense. Slow fashion itu secara industri masih early, ya kan? Akan growing, tapi masih early. Jadi akan susah untuk kita di awal-awal ini, di early stage, nyamain diri kita sama fast fashion company. Nggak bisa gitu pastinya. Jadi pasti gross profit kita pasti lebih kecil. Mungkin profitability kita di awal lebih kecil dan revenue-nya mungkin awal-awal pun nggak secepat kalau kita jualan fast fashion. Jadi kayak hal-hal kayak gitu harus di making sense gitu. Cuma penting, benchmarking itu penting untuk kayak dapat komparasi kira-kira dan kira-kira kita punya goal. Kalau misalnya fast fashion kayak gini, kira-kira mungkin gue bisa capai ini dalam waktu berapa? 3-5 tahun mungkin gitu. Terus yang kedua sama valuasi atau startup. Nah ini valuasi untuk startup, sorry. Jadi kalau misalnya bisnis udah agak mature, mereka misalnya mau dapat uang investor, biasanya kan yang dilihat itu nilai aset di balance sheet, ya kan? Tapi kalau misalnya startup yang early dan fast growing, biasanya yang dilihat itu multiple dari revenue atau multiple dari EBITDA. Nah, jadi kalau misalnya startup penting banget nih P&L sebagai dasar untuk valuasi perusahaan. Yang kedua adalah laporan arus kas atau cash flow. Jadi intinya kita mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan. Kalau misalnya kita ngomongin analogi gitu ya, cash itu kayak blood, kayak darah. Jadi harus ngalir terus. Kalau misalnya stuck pasti jadi penyakit gitu. Nah itu yang makanya tadi diperhatiin. Pokoknya AR, account receivable, pemasukan harus lebih cepat dibandingkan pengeluaran waktunya, jangka waktu temponya.
Terus yang terakhir dari cash flow kita juga tahu, misalnya kita tahu dari cash flow, oh tiap akhir quarter operationally kita cash flow positif misalnya. Kayak dari cash flow positif ini berapa persen yang bisa gue reinvestasikan ke perusahaan, berapa persen yang bisa ditarik sebagai dividen. Jadi profit saja tidak cukup, karena kadang-kadang profitnya lebih gede dibandingin cash yang available, sehingga itu mempengaruhi berapa persen yang bisa kita bagikan menjadi dividen misalnya. Gitu. Atau misalnya cash flow kita masih negatif operationally, kita jadi tahu, oh dalam 3 tahun ke depan gue masih butuh pendanaan dari luar, sampai cash flow gue positif. Gitu. Yang terakhir adalah laporan neraca atau balance sheet. Ini nunjukin aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki suatu perusahaan. Intinya nomor satunya kalian harus yakin itu balance dulu. Karena kalau nggak balance pasti ada kebocoran di pencatatan atau kebocoran di keuangan. Nah, aplikasinya apa? Yang satu menghitung ROI, tapi jujur kalau buat startup aku nggak pernah kerjain. Maksudnya tim director financeku ada ROI segala macam, tapi itu bukan matriks yang aku perhatikan. Kalau untuk established company itu buat valuasi, misalnya biasanya orang bikin pabrik terus mau jual pabriknya, itu biasanya ngeliat dari aset dari balance sheet gitu kan, sama evaluasi struktur modal. Nah ini yang aku perhatiin banget. Jadi yang kita perlu tahu rasio uang yang kita dapatkan dari pinjaman sama uang dari ekuitas gitu. Nah nanti kalian harus lihat tuh, kalian benchmarking di industri ini biasanya rasio yang sehat berapa. Rasio gue sehat nggak? Mungkinkah gue kebanyakan equity dibanding pinjaman? Atau mungkinkah gue kebanyakan pinjaman dibanding equity? Gitu. Rasio-rasio ini udah baku karena udah jadi kayak standar gitu loh, mana yang sehat, mana yang enggak. Nah, aku jadi penasaran nih, buat teman-teman ya, kalau misalnya ada 2 pilihan kalian dapat pendanaan, dari pinjaman atau dari equity. Equity financing itu artinya ada penyetor modal, terus dapat persentase saham. Menurut kalian yang lebih murah yang mana? Yang ngomong penyetor saham dulu. 1 dari 40, 2 dari 40, oke. Yang ngomong pinjaman, kenapa yang dari pinjaman lebih murah? Gimana? Ya. Betul, jadi buat investor, return on investment mereka equity financing kalau company-nya sukses ya. Kalau company-nya sukses jauh lebih besar dibanding pinjaman. Kalau pinjaman kan interestnya di cap. Kalau misalnya saham, begitu kita sukses mereka sukses banget juga. Kalau kita rugi ya mereka juga rugi. Jadi high risk high gain. Kalau yang pinjaman segitu-segitu aja, tapi aman gitu kan. Karena bagaimanapun kita pasti udah dikunci untuk harus bayar. Nah untuk startup memang jauh lebih murah dari pinjaman. Karena kan kalau misalnya startup itu saat kita masih kecil, valuasinya kecil, kalau kita ngasih terlalu banyak saham ke orang lain, nanti kita nggak tahu ternyata company-nya udah bisa gede banget gitu loh. Cuma nggak semua startup dari awal udah cash flow positif untuk bisa pinjaman. Makanya harus di-balancing tuh antara pinjaman sama ekuitas. Gitu. Oke, ini udah pada ngerti finance nih, kayaknya aku harusnya nggak ngomong ya. Oke, laporan laba rugi cepet aja. Ini strukturnya, ya kan? Secara simple, intinya yang perlu kalian perhatiin apa? Revenue. Terus udah gitu dikurangin dengan HPP. HPP itu modal kalian untuk memproduksi suatu service atau produk. Yang ada di HPP atau COGS itu apa? Ada raw material cost. Kalau misalnya makanan mungkin food cost, kalau misalnya furniture mungkin materialnya kalau ada yang daur ulang atau ada pun yang beli gitu kan. Direct labor itu gaji orang yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk atau service tersebut. Contoh kalau makanan berarti orang-orang yang di dapur produksi. Bukan orang-orang yang di outlet ya, orang-orang yang dapur produksi. Karena kan jadi mereka benar-benar directly nempel sama produk. Kalau misalnya di furniture, itu berarti pengrajin yang bikin si furniture, itu masuknya ke direct labor. Terus direct utilities, jadi biasanya kan kalau di fasilitas produksi kita ada bayar listrik, gas, dan lain-lain ya. Pokoknya yang di dapur produksi, semuanya nempel sama produksi itu masuknya ke HPP. Nah, terus kalau penjualan dikurangin HPP, dapatlah laba atau rugi kotor. Nah di sini, jadi kalau yang pertama penjualan itu kalau kalian salesnya growing, artinya strateginya benar. Kalau salesnya eventually growing terus stuck, artinya strategi kalian harus di rethinking. Karena mungkin ada perubahan di pasar atau perubahan di competitive landscape gitu. Jadi makanya kalau itu sales itu memberitahu kalian apakah strategi kalian tepat at that moment gitu. Yang kedua HPP atau COGS ini eksekusi, seberapa efisien kalian memproduksi sesuatu. Ketiga, laba atau rugi kotor. Gross profit itu udah harus positif. Kalau kalian rugi di level gross profit, nggak usah bikin bisnis. Karena artinya setiap kalian jualan, kalian rugi. Gitu.
Terus di bawahnya ada biaya operasional. Biaya operasionalnya biaya gaji, aplikasi perusahaan misalnya yang accounting software dan lain-lain gitu ya. Jadi overhead, biaya kalian untuk mengoperasikan perusahaan. Terus kalau kalian kurangin dari laba kotor dikurangin biaya operasional, dapatlah laba rugi operasi atau EBITDA gitu. Terus di bawah EBITDA itu ada pajak dan depresiasi dan amortisasi. Tahu bedanya amortisasi sama depresiasi? Tahu ya, Mas? Bantuin dong, share ke teman-teman ya. Misalnya kayak sebuah mesin, jadi kita bisa tahu nih umur mesinnya berapa sehingga ketika dia mencapai masa kerusakan kita ada budget untuk membeli mesin baru. Kira-kira seperti itu. Kalau amortisasi? Kalau amortisasi itu lebih ke penyusutan, tetapi dia di depan. Artinya dia lebih seperti mesin tadi, tapi dia lebih kita ketahui di depan gitu. Ya, betul. Jadi depresiasi itu adalah barang yang ada usia pakai gitu loh, mesin dan lain-lain. Kalau amortisasi itu barang yang sifatnya investasi di muka, nilainya tapi akan disusutkan. Contoh misalnya kalian bayar agency buat bikin brand identity. Itu ada yang taruh di amortisasi, atau kalian bikin outlet biaya interior sama construction yang nggak ada barang fisiknya. Jadi kalian bayar nih construction 400 juta misalnya. Itu akan kalian susutkan dalam 5 tahun, anggapannya setelah 5 tahun gue tutup toko, itu amortisasi. Tapi equipment dan furniture yang gue bisa pakai lagi setelah 5 tahun, itu depresiasi. Gitu. Dan memang tujuannya kenapa ada depresiasi, meskipun secara cash nggak keluar lagi tiap bulan, tapi itu kalian budgetin supaya nanti di ujung setelah 5 tahun, kalian bisa beli itu barang gitu. Oke, terus yang berikutnya laba atau rugi bersih gitu. Nah, biasanya kalau misalnya startup, kalau lagi nyari multiple buat valuasi, carinya di revenue atau EBITDA. Karena kita ngelihat secara operational bisa untungnya seberapa gitu. Kadang-kadang kalau startup pola pikirnya efficiency nanti deh pas gue udah certain stage gitu. Jadi kalau bisa cari valuasi multiple-nya di situ, jangan yang net profit. Sampai sini ada pertanyaan, laporan laba rugi? Ya. Iya, untuk P&L ini kebetulan kalau di High Crab ini kan kita model bisnisnya ada tiga Mbak Elka. Jadi satu new acquisition atau mitra franchise, yang kedua penjualan bahan baku, yang ketiga itu adalah kita retail punya outlet sendiri. Nah, untuk P&L ini apakah perlu saya harus membedakan menjadi 3 P&L atau memang saya global jadi satu? Karena harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Jadi kalau misalnya kita bisnis retail per unit cost, jadi kayak misalnya per outlet atau per business model, itu harus ada P&L supaya kita bisa analisa bagian mana yang paling menguntungkan, bagian mana yang paling nggak. Kita biasanya kalau finance gini ya, jangan cuma mikirin untung sih, tapi penting untuk kita tahu effort versus keuntungan. Terus kita lihat kita mau invest di mana. Sorry, aku dapat message, ternyata aku Q&A-nya nanti dulu. Baik, aku selesaikan dulu materiku, siap. Thank you, Mas. Cash flow, intinya kalau aku dari sini, yang aku perhatiin kapan cash flow operasional saya mulai positif. Karena sampai itu positif berarti saya harus nyari dana, ya kan, gitu. Terus udah gitu, berapa banyak dana yang saya butuhkan untuk capex dan opex, mampukah saya mengambil pinjaman dengan bunga tertentu, hanya bisa tahu kalau kita udah masukin ke dalam modal cash flow, gitu. Bisa nggak sih gue bayar modal bunga segitu? Dan pertanyaan penting untuk kita sebagai entrepreneur adalah kapan saya bisa punya dana cukup untuk berkembang tanpa saya mendapatkan dana eksternal lagi, gitu. Terus laporan neraca atau balance sheet, yang paling perhatian pertama nomor 1 balance atau enggak. Ingat ya, kalau nggak balance berarti ada pencatatan bocor atau ada duit yang bocor gitu. Yang kedua, berapa total amortisasi dan depresiasi. Nah, di sini kita bisa dapat sense, apakah gue spend too much on equipment? Apakah sebaiknya gue produksi sendiri atau gue park loan? Gitu. Hal-hal kayak gini kita bisa lihat di neraca. Oh, kayaknya di depresiasi sama amortisasi tinggi banget dibandingin revenue gitu. Terus udah gitu kita juga bisa lihat jumlah hari atau jangka waktu AP kita, jumlah waktu AR kita, sama kita bisa lihat dari inventory. Jadi kan essentially ya, inventory itu kan uang yang ketahan, cash yang ketahan, ya kan? Nah, jadi kita bisa lihat di sini inventory level gue sehat nggak sih? Apakah terlalu sedikit atau terlalu banyak? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang biasa kita perhatikan dari balance sheet. Aku langsung ke sini aja. 4 sumber. Jadi kalian teman-teman di sini kayaknya udah tahu banget bedanya fixed cost sama variable, tahu ya? Kayaknya ya. Udah paham banget ya. Yang nggak paham siapa? Malu bertanya sesat di jalan.
Mas Yadi, ini lempar buah ntar. 4 sumber pemborosan pengeluaran, ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi yang satu, produksi berlebih. Kalian lihat apakah terhadap revenue gue produksinya berlebihan dan inventory gue berlebihan, karena itu cash ketahan. Kedua, staff yang diam atau idle. Kalau kita ngelihat, oh persentase gaji terhadap revenue kok terlalu sedikit. Either staffnya kurang mampu melakukan tugasnya sehingga tidak produktif, atau kita hire too many people gitu. Terus proses yang keliru atau berlebihan. Nah ini biasanya kita ngelihat dari OPEX, kok OPEX-nya gede banget ya. Nah itu berarti proses kita harus simplify, harus di streamline gitu. Terus udah gitu yang terakhir ada kerusakan pada produk. Kerusakan pada produk ini akan mempengaruhi COGS. COGS-nya bakal tinggi karena waste-nya tinggi. Nah ini yang perlu di-look operationally, gimana caranya gue kurangin waste gitu. Oke. Nggak usah. Oke, aku mau share tentang fundraising. Banyak teman-teman yang kemarin nanya ya. Jadi fundraising essentially itu ada 5 cara. Ada yang internal, ada yang eksternal. Internal itu simple, old school ways gitu ya. Dari profit gue tabung jadi modal untuk berkembang. Nah yang eksternal ini biasanya memang kalau kita mau, kan gini intinya. Cash itu kan ngasih kita velocity, kecepatan untuk bertumbuh gitu. Nah apakah kita mau stabil-stabil aja dari profit baru gue buka cabang berikutnya atau gue baru mengembangkan perusahaan, atau kita mau dapat pendanaan dari eksternal untuk boosting our growth. Itu pertanyaan yang dipertanyakan ke diri kita sendiri sih, ke entrepreneur gitu. Lo mau yang mana? Nah kalau eksternal caranya ada 4. Satu, paling gampang pinjam keluarga, microfinancing, peer to peer atau bank, ya kan. Yang kedua angel investor, terus institutional investor dan crowdfunding atau grant. Grant yang teman-teman hari ini semua ikutan kan nyarinya grant. Pinjaman itu modelnya kayak gini. Ini kalian bisa lihat dari beberapa aspek gitu kan. Yang paling mudah tuh yang sana, keluarga, paling sulit yang bank. Tapi kan secara volume dananya juga makin sulit makin gede intinya, makin gede makin sulit gitu ya. Nah, biasanya kalau yang company lagi growing itu kita awalnya pasti keluarga dulu nih atau pribadi. Terus biasanya kita microfinancing tuh yang ada beberapa bank tuh yang kasih dananya cuma bunganya 6% sampai 8%. Terus peer to peer itu buat bisnis yang agak lebih gede. Nah cuma kalau untuk dapat yang peer to peer sama bank, actually dari microfinancing memang laporan keuangannya udah harus solid dan udah harus menunjukkan kita profitable dan bisa bayar balik gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah equity financing ini adalah opsi-opsi yang teman-teman bisa ambil saat kalian udah masuk growth stage. Jadi bedanya angel investor sama venture capital and impact investor itu apa? Kalau di angel investment, kalian punya great idea dan kalian punya great founder cukup. Karena angel investor itu invest in people gitu. Nah kalau VC, they invest in people with proven track record. Jadi either si foundernya ini udah pernah punya pengalaman bisnis sukses sebelumnya, atau dia bisa meyakinkan investor, gue yakin nih orang bisa eksekusi plannya gitu. Nah kalau menurut aku, kalau bisnis yang kita baru, ini first time entrepreneur ya, untuk first time entrepreneur, aku selalu menyarankan kerja dulu sama angel investor sebelum kerja sama institutional investor. Kenapa? Karena begitu kalian masukin institutional investor, role kalian sebagai founder itu berubah banget. Sekarang, aku tuh 40% waktuku tuh ngobrol sama investor. 60% aku manage operasional. Karena aku trade off my time untuk operate the business dengan ngobrol sama investor, apa yang harus aku lakukan sebelumnya? Aku harus memastikan manajemen timku itu udah established. Jadi aku nggak involve di day to day. Aku bisa ngobrol jam segini hari Senin sama kalian karena manajerku semuanya udah in place. Sebelum kalian punya that team, aku sih saranin kerja sama angel investor dulu. Build traction dulu, build the team, baru saat kalian ngerasa timnya udah established, mulai ngobrol sama institutional investor. Karena pas negosiasi juga beda. Angel investor tuh baik, jarang nawar. Kalau misalnya VC, dia akan tawar segimana caranya supaya dia bisa masukin duit sedikit mungkin, dapat share sebanyak mungkin. Nah, yang bisa ngasih kalian leverage untuk negosiasi adalah proven track record. Ya lu nggak mau invest, gue banyak investor yang lain yang nunggu gitu kan. Atau ya lu nggak mau invest di kita karena terlalu mahal, nggak apa-apa. Kita yakin kok kita bakal hit our growth milestone. Jadi itu dulu sih yang perlu dipikirin. Foundationnya harus dapat dulu, product to market fit-nya harus yakin dulu sebelum kita mulai kerja sama institutional investor. Terakhir, oke. Ini aku mau minta, ini terakhir aku mau ngomong, kan dari tadi kita ngomongin cuan-cuan ya. Nah cuma aku mau ngasih perspektif berbeda ke teman-teman. Jadi gini, zaman dulu bisnis itu hanya mikirin financial growth dan hanya mikirin keuntungan. Tapi pola-pola bisnis gitu yang sekarang jadi konglomerat dan lain-lain adalah pola-pola pikir bisnis yang membuat kita mengalami kerusakan iklim. Ya kan?
Nah, aku mau share perspektif berbeda gimana caranya cuan lestari. Kita memikirkan membuat bisnis yang profitable tapi dalam limit sesuai dengan limit bumi gitu. Minta tolong di play dulu kali ya sama Mas Emir. 50, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia berisiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, kalau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tidak terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan. Rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit. Tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari risiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Oke, thank you. Jadi kalau zaman dulu bisnis cuma mikirin cuan doang bisa. Kalau zaman kita sekarang, kita harus mikirin gimana caranya kita profitable, tapi dalam satu, ngurangin emisi karbon dengan bisnis kita. Kedua, kita tidak mengeksploitasi planet lebih dari limit planet kita. Nah, jadi ini aku ada 3 hal yang aku tuh suka banget waktu aku belajar tentang sustainable financing. Satu, nggak ada gunanya jadi perusahaan kaya saat punya usaha. Gitu kan. Operational cost bakal mahal, karena kita bakal bertanggung jawab untuk kesehatan karyawan. Air bakal mahal, tentunya operational cost bakal mahal gitu.
bakal ada data tertentu, 2050 bakal ada data tertentu, which is itu cuma 10 sampai 30 tahun lagi dari sekarang. Dan generasi kita, teman-teman di sini, aku gitu ya, kita adalah generasi yang pertama akan merasakan banget impact dari climate change, dan kita juga generasi satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu untuk merubah cara bisnis is done gitu. Jadi yang berikutnya aku mau ajak teman-teman adalah saat kita bikin financial plan, jangan lupa ada dua aspek lain kalau kita ngomongin forecast accounting saat kita taking into consideration plan, yaitu environmental impact dan social impact. Ini ada teman baikku, dia yang bikin Jakarta sekarang organ plastik, nama plastik namanya Tiza. Dia bikin graf ini yang menurut aku benar banget. Jadi zaman dulu perusahaan-perusahaan akan mikir gimana caranya gue growth setinggi mungkin, tapi itu udah limiting, udah lebih dari limit bumi. Contoh, misalnya gimana caranya buka lahan untuk perdagangan atau peternakan hewan lebih banyak daripada budget kita, gitu kan. Tapi cara pikir kita sekarang, gimana caranya tanpa gue memperbanyak budget lingkungan tersebut, gue tetap bisa bertumbuh, mungkin gak seheboh yang perusahaan-perusahaan zaman dulu, tapi sustainable. Kita tetap bisa mendapatkan welfare dan lain-lain, cuma kita harus rethinking financial model. Mungkin kalau kita lihat plastik itu cara yang paling mudah, solusi yang paling murah. Tapi apakah untuk lingkungan itu yang paling murah? Kan enggak. Jadi gimana caranya teman-teman masukin ke financial model, mungkin di COGS packagingnya di tahun kedua, tahun ketiga udah nggak pakai plastik lagi. Mungkin teman-teman yang jualannya daging merah banget, sekarang udah mungkin alternatif, oh gue jual daging merah tapi gue juga jual makanan vegannya. Jadi pelan-pelan kita berarah bareng ke yang lebih sustainable. Aku ingat banget Abon, puru ya. Nah aku senang banget kemarin pakai produknya. Ada ikan gitu kan, tapi ada juga dari pepaya ya, kelapa ya. Nah jadi hal kayak gitu yang teman-teman udah perlu pikirin nih dari sekarang. Karena kita itu challenge 10 tahun ke depan gimana kita grow tapi juga sustainable. Dalam full cost accounting, jadi di bawah net profit and loss itu biasanya kita melihat juga environmental impact dan social impact. Itu nanti kita another discussion ya teman-teman. Tapi intinya kita melihatnya gini. Kalau misalnya gue profitable banget, tapi produk gue merusak kesehatan, itu actually dampak social impact-nya minim. Kalau gue sukses banget bisnisnya, tapi sangat merusak lingkungan, environmental impact-nya minim. Jadi minus. Nah, at the end, bisnis gue secara holistik itu profitable atau loss making. Gitu. Dan apa gunanya kita bikin bisnis kalau loss making? Gitu kan. Jadi kita pengennya profitable, good for people and good for the planet. Oke, thank you. Sekian dari aku. Kalau ada questions, happy to discuss.